warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Kurang semangat nih, ulangin lagi ya. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Gini aja, kalau ibu bilang selamat sore, nanti kalian jawabnya selamat sore, selamat sore, selamat sore, jeng 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 gitu ya. Bisa? Bisa ya. Kita coba. Selamat sore anak-anak. Selamat Selamat sore, selamat sore, selamat sore, jeng jeng jeng. Nah gitu. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang ibu absen dulu ya. Ikut yang pertama, Azza hadir. Hadir. Kemudian Fadil. Hadir. Terus Tina. Nafis, Salsa, Putra, hadir semua ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan pada tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pada muatan ilmu pengetahuan sosial materi pokok keberagaman budaya Indonesia. Nah sekarang perhatikan gambarnya. Terdiri dari Sabang sampai Merauke dengan berjejer pulau-pulau. Nah, dari pulau-pulau itu tersendiri terbagi lagi menjadi beberapa provinsi-provinsi. Nah, di dalam provinsi itu terdapat berbagai macam keragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, keragaman budaya bangsa Indonesia itu apa saja? Ada yang tahu? Nggak ada. Keberagaman budaya Indonesia itu ada suku bangsa, terus ada bahasa, ada tarian, terus ada apa lagi? Rumah adat, terus pakaian adat, senjata, makanan, dan lain-lain. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan dan menjaga keberagaman budaya bangsa Indonesia dalam wadah NKRI ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini termasuk budaya daerah mana? Bali. Kemudian ini tari apa? Ada yang tahu? Ya. Bahasa Bali ada yang tahu bahasa apa? Bahasa Bali. Bahasa Bali itu ada bahasa Bali tetap, terus ada bahasa Bali Sasak. Terus lagunya ada Meja Merah, Macet Cepetan, dan Musak Asih. Kemudian senjatanya ada yang tahu? Senjata Bali itu ada keris. Kemudian ada tiduk dan ada kandik. Kemudian alat musiknya, ada yang tahu nggak? Alat musik Bali. Alat musik Bali itu ada gamelan, ada cengkeh, sama gendong Bali. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Sebelumnya ibu mau nanya, di sini ada yang dari suku Minang, suku Sunda, suku Jawa. Jawa semua ya. Jawa itu kan ada Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Nah, kalau kalian itu termasuk yang mana? Jawa Tengah. Coba ibu pengen Azza ceritakan budaya yang ada di daerahmu. Di Jawa Tengah ya, berarti ada apa aja? Bahasanya? Bahasa Jawa. Terus lagunya? Bener-bener bacol. Terus ada yang tahu lagi lagu dari Jawa Tengah apa? Ya, terus ada apa lagi? Ler. Kemudian ada jamuran. Nah, kalau senjata dari Jawa Tengah ada yang tahu? Gamelan. Senjata keris. Ya, keris. Terus ada tombak sama kudi. Kalau alat musiknya baru gamelan. Nah, itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang di sini ya. Mau yang mana dulu? Jawa Tengah kan tadi udah. Jawa Tengah. Oh, belum. Pakaiannya. Ini pakaian dari Jawa Tengah. Bisa dilihat ya. Ini namanya kebaya sama jawi jangkep. Kebaya merupakan salah satu pakaian adat yang dikhususkan untuk wanita. Kebaya ini biasanya dibuat dengan bahan tipis yang dipadukan dengan kain batik, songket, dan juga sarung.
Kebaya Jawa Tengah ini memiliki khas tersendiri, biasanya berwarna hitam dan keemasan. Ini ya, berwarna hitam sama keemasan. Kebaya ini dipadukan dengan jarik bercorak khas Jawa. Nah, ini batiknya seperti ini. Kemudian yang laki-laki ini namanya Jawi Jangkep, merupakan salah satu pakaian adat yang dikhususkan untuk pria. Jawi Jangkep ini digunakan pada saat acara formal dan resmi saja dengan menggunakan atasan berwarna hitam. Ini atasannya berwarna hitam. Kemudian rumah adat itu apa? Keunikan dari rumah adat Joglo ini terletak pada desain atapnya yang tinggi dan disangga menggunakan 4 tiang yang disebut soko guru. Di sini ada tiang-tiangnya. Jika dilihat, rumah Joglo terlihat lebih besar daripada rumah adat Jawa Tengah lainnya. Rumah Joglo pada umumnya dibagi oleh pendopo, peringgitan, omah, dalem, dan sentong. Ini ya. Kemudian tariannya dari Jawa Tengah, tari apa? Ini namanya tari apa? Salah, tari gambyong. Tari gambyong adalah salah satu seni tari tradisional yang terkenal di Jawa Tengah. Umumnya, tari ini dipentaskan pada acara adat serta pagelaran kebudayaan yang dihadiri masyarakat luas. Tari gambyong adalah satu jenis tarian yang berasal dari daerah Surakarta. Gambyong awalnya adalah tarian tunggal, namun saat ini berkembang menjadi tarian yang dilakukan oleh 3-5 orang. Nah, tarian ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah dan masih bertahan dipelajari hingga saat ini. Itu ya, paham? Paham ya. Kemudian mau yang mana lagi? Lanjut yang mana? Sekarang kita lanjut di daerah Bali ya. Tadi kan kita di awal sudah membahas tentang bahasa, lagu, senjata, alat musik. Sekarang kita lanjut ke pakaian adatnya. Sekarang ini pakaian adatnya ya. Bisa dilihat? Jelas ya? Nah, pakaian adat Bali wanita terdiri dari kebaya dan kamen. Kebaya Bali tidak terkesan kemewahannya seperti kebaya Jawa yang selalu identik dengan glamor dan keraton. Nah, kalau kebaya Jawa itu kan lebih glamor, warnanya hitam sama keemasan. Kalau kebaya di Bali itu lebih sederhana. Motif pada kebaya Bali bahkan tidak ada motifnya sama sekali. Nah, sedangkan kamen adalah bagian dari pakaian adat Bali berupa kain bawahan yang dikenakan masyarakat Bali. Ini ya kainnya adalah namanya kamen. Bentuknya menyerupai sarung, yaitu berbentuk persegi panjang yang dibuat oleh kain tertentu. Kemudian kita lanjut ke rumah adatnya. Ada yang tahu namanya? Belum ada. Ini namanya rumah adat Bali Aling-Aling, merupakan bagian kecil yang berbentuk seperti pos ronda. Ini seperti pos ronda yang biasanya berada di area pekarangan bagian depan. Jadi bangunan rumah ini bisa dilihat ketika masuk ke dalam rumah adat Bali karena merupakan pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah seperti niskala. Kemudian kita lanjut ke tarinya. Tadi udah dibahas ya. Ini tari apa? Pendet. Tari pendet merupakan salah satu tarian khas Bali yang pada awalnya digunakan sebagai tarian bentuk pemujaan terhadap para dewa yang ditampilkan pada pura di Bali. Tarian ini dianggap sebagai penyambutan atas turunnya dewa ke bumi. Hal tersebutlah yang membuat tarian ini dijadikan sebagai tarian selamat datang di Bali oleh para seniman tari seiring berjalannya waktu. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke daerah mana lagi? Aceh. Kita lanjut ke Aceh ya. Nah, ini untuk pakaian adat Aceh. Ada yang tahu namanya? Kalau yang wanita ini namanya daro-baro, kalau yang lelaki namanya linta-baro. Nah, daro-baro pada bagian pakaian adat Aceh ini memiliki bagian-bagiannya tersendiri, yaitu ada baju kurung, celana cekak musang, penutup kepala, dan juga perhiasan. Jadi ada perhiasannya ya. Kemudian kalau linta-baro pada pakaian adat ini memiliki baju seperti meukasa, celana silueu, sartung ijo, baju silewedan. Ini rumah adat Aceh, ada yang tahu namanya? Krong Bade. Rumah adat Aceh biasa disebut dengan rumah adat Krong Bade. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung. Ini rumah panggung ya.
yang dibagi menjadi 3 bagian utama, bagian tambahan. Rumah panggung tersebut biasanya dibangun dengan tinggi 2,5 meter hingga 3 meter di atas permukaan tanah. Jumlah anak tangga yang ada di rumah adat Krongbadi ini tidaklah sembarang, di mana harus berjumlah ganjil. Biasanya itu berjumlah 7 atau 9. Untuk pembagian rumah adat Aceh ini ada rumah bawah, rumah depan, rumah tengah, dan rumah belakang. Kemudian kita lanjut ke tariannya. Ini tari apa? Saman. Tari saman. Benar. Tari saman merupakan tarian khas Aceh yang dulunya merupakan tarian etnis suku Gayo yang menjadi suku tertua di pesisir Aceh. Pada saat ini tari saman digunakan sebagai media hiburan dan sering diperlihatkan dalam festival kesenian mancanegara. Ini ya. Terus kita lanjut ke mana? Jawa Barat dulu ya. Ini ada yang tahu nama pakaiannya? Ini namanya bedahan. Coba kamu bacakan ya. Sini maju ke depan. Bacakan. Untuk teman-temannya. Bedahan ini sering dipakai oleh pedagang dan atau pengusaha. Bedahan ini pakaian untuk wanita masih memakai kebaya, tetapi lebih ke Mana? Lebih ke model pendek di depan. di depan, kunci tidak di tengah, tapi di tepi dan hanya sebuah tombol Korset. Untuk pria mengenakan jas putih dengan kemeja putih batik. Untuk versi modern menggunakan dasi busur hitam. Masih ya? Satu lagi. Kemudian kita lanjut ke rumah adat Jawa Barat. Ini ada yang tahu namanya? Ini rumah adat Kasepuhan. Nah, ini berbentuk seperti keraton ya. Dulu rumah adat ini didirikan pertama kali pada tahun 1529 oleh Pangeran Cakrabuana. Keraton Kasepuhan ini sebenarnya perluasan dari Pakumwati, sehingga rumah ini terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya yaitu gerbang pintu utama, bangunan Pancaratna, dan Pangrawit. Jenis rumah adat Jawa Barat ini biasanya memiliki 2 pintu utama di sebelah selatan dan di sebelah utara. Ini ya. Kemudian kita lanjut ke tarinya. Ini tari apa? Merak. Coba Fadil dibaca. Sini maju ke depan. Burung merak, tata cara Duduk dulu. tata cara Burung merak menggambarkan jalan ekspresi kehidupan. Burung merak, tata cara Makanya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden D.J. Sumantri. Makasih. Sekarang kita lanjut ke mana yang belum tadi mana? Utara ya. Pakaian Sumatera Utara. Ada yang tahu namanya? Ini pakaian adat suku Melayu. Ciri khas busana tradisional di suku ini hampir sama dengan busana tradisional di suku Melayu Riau. Pakaian adalah beragam pakaian dan juga sarung sangket yang merupakan pakaian yang digunakan dengan cara dibungkus di sekitar pinggang. Baik motif yang digunakan oleh pria dan wanita hampir sama. Kemudian kita lanjut ke rumah adatnya. Ada yang tahu ini namanya apa? Rumah adat Bolon.
Nah, Bolon adalah rumah adat Sumatera Utara. Rumah Bolon merupakan rumah dari suku Batak di Sumatera Utara. Bolon berarti besar, artinya rumah Bolon memiliki ukuran yang cukup besar. Rumah ini ditempati oleh 4-6 orang keluarga dengan bentuk persegi panjang. Dahulu, rumah Bolon merupakan tempat tinggal para raja di Sumatera Utara. Terus kita lanjut ke tariannya. Ada yang tahu ini apa? Tari tortor. Coba dibaca kamu. Baca ya. Tari adat Sumatera Utara, tari tortor merupakan satu tarian tradisional suku Batak yang ada kendali. tidak sembarangan orang bisa mempelajarinya. Tarian ini merupakan latihan yang cukup untuk dapat membawakannya. Tarian ini biasanya hanya diadakan ketika pengukuhan seorang raja. Keunikan tanah ini adalah cawan yang diletakkan pada kepala dan lengan kanan kiri sang penari, sehingga para penari harus berusaha keras agar cawan ini tidak terjatuh. Terima kasih. Itu lagi ya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Tadi kan Ibu sudah jelaskan semuanya. Sekarang Ibu kasih latihan soal, dikerjakan sebisanya ya. Sekarang kita cocokkan ya. Nomor 1 jawabannya adalah rumah Bolon. Kalau betul dicentang ya. Kalau betul dicentang. Nomornya. Rumah Bolon. Diwaca. Kalau betul dicentang. Ya. Nomor 2 jawabannya dari Bali. Udah. Nomor 3 jawabannya jawabannya Tari Merak. Nomor 4 Rumah Joglo. Nomor 5 dari Aceh. Sudah semua? Sudah. Sekarang ditulis betulnya berapa? Terus semua. Ya, terus betul 5. Betulnya nanti dikali 2 ya. Dikali 2, betul 5 dikali 2. 10. Sudah ya. Sekarang Ibu panggil. Azza dapat berapa? 10. Vina dapat berapa? 10. Nafis? 10. Salsa? 10. Putra? 10. Fadil? 10 semua ya. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu beri tugas
Sama ditulis di baliknya. Tuliskan ya ini soal buat tugas. Tuliskan udah. Nah, keberagaman budaya Indonesia selain provinsi-provinsi yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah ya. Berarti ini tugasnya selain provinsi apa tadi? Selain ini semua ya. Berarti selain Jateng, selain Jabar, selain Bali, selain Sumatera Utara, dan selain Aceh. Gitu ya. Udah ya. Apa? Disebutin semuanya di sukunya biasanya, tapi selain provinsi 5 ini. Gitu ya. Paham? Nanti dikumpulinnya pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita simpulkan ya pelajaran yang hari ini kita pelajari. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.